Jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri. Tatkala kita melihat saudara-saudara kita melakukan kesalahan, kita berkewajiban menutupinya. Kita berkewajiban menasehatinya dengan pelan-pelan. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Itulah ciri-cirinya yang santri. Santri sejati ya seperti itu. Mukmin sejati ya seperti itu. Tatkala melihat saudaranya melakukan kemungkaran, kita berusaha menutupi aibnya. Kemudian kita berusaha menasehatinya. Kalau sampai kita mengumbar perbuatan buruk dari saudara kita, kemudian kita hujat dia, itu namanya orang yang fajir, orang yang lacur. Makanya hati-hati. Tatkala kita mempunyai saudara melakukan kesalahan, kita tutupi aibnya. Kita berusaha menasehatinya. Jangan sampai kita umbar, kita bully, kemudian kita tambah menjelek-jelekannya. Itu bedanya orang mukmin dengan orang yang lacur. Itu bedanya. Orang mukmin itu ya santri. Santri itu harus mukmin. Santri itu harus beriman. Al-mu'minu yasturu wa yansah. Al-mu'minu yasturu wa yansah. Seorang mukmin itu, santri itu, tatkala melihat saudaranya berbuat keburukan, kesalahan, kita berusaha untuk menutupi aibnya. Kemudian wa yansah. Kemudian pelan-pelan kita harus menasehatinya. Itulah mukmin sejati. Itulah santri yang sejatinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani zaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'alih ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil amdar wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril
بالفهم والحفظ وارزقني الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والسدي وصل وسلم لا يوم ولا ليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى وما
Dan siapakah adzlamu yang lebih zalim mimman iftara daripada orang-orang yang mengada-ngada Allah atas nama Allah kadziban, kenyataannya orang itu berbohong. Ulaika, merekalah yu'radu, mereka akan dihadapkan mereka ala rabbihim, kepada rabbihim, Tuhan mereka, pengatur mereka. Siapa? Allah. Wa yaqulul ashadu, dan akan berkata ashadu, para saksi. Para saksi akan berkata haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kadzabu, yang berdusta mereka ala rabbihim, kepada Tuhan mereka. Ala, ingat, laknatullahi ala zalimin, laknatnya Allah terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Biasa manusia ada yang beriman kepada Allah, ada yang ingkar kepada Allah, ada muslim, ada non muslim, ada yang beriman, ada yang kafir. Memang sudah menjadi pilihan masing-masing. Syukurlah kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Bersyukur karena nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah berupa keimanan. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Iman ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Makanya petunjuk itu dibagi menjadi dua. Ada taufik, ada hidayah. Taufik petunjuk juga. Namun taufik ini berdasarkan usaha-usaha kita. Bagaimana kita berusaha, belajar, mengaji, belajar dan belajar, berbuat kebaikan, akhirnya oleh Allah diberi petunjuk karena usaha-usaha kita yang sungguh-sungguh. Hidayah itu haknya Allah. Mau diberi, mau tidak, mau berusaha, mau tidak, itu haknya Allah. Beda dengan taufik. Kalau taufik masih butuh usaha yang sungguh-sungguh. Supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita berusaha sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, mengaji sungguh-sungguh, menuntut ilmu sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan kita itulah kita akan mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau taufik ini mendapatkan petunjuk dari Allah karena usaha kesungguh-sungguhan kita, mengajinya sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, akhirnya oleh Allah diberi taufik, ya, diberi hidayah. Wasilahnya usaha kita yang sungguh-sungguh. Kalau hidayah, petunjuk dari Allah langsung, haknya Allah. Kita diberi hidayah oleh Allah. Diberi hidayah mulai dari kecil, mulai kita lahir, orang tua kita sudah dijadikan oleh Allah orang tua yang beriman kepada Allah. Orang tua kita orang tua yang muslim. Akhirnya kita sebagai anaknya otomatis menjadi anak yang muslim. Syukur itu. Kita dilewatkan, diwasilahkan oleh Allah dari orang tua yang agamanya agama Islam, dari orang tua yang mana orang tua kita adalah muslim. Syukuri, ya. Tinggal kita meningkatkan keimanan kita.
Kemudian membuktikannya dengan beramal soleh yang membedakan antara kita orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ingat, wa man adzlamu mimman iftara, dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara, daripada orang-orang yang mengada-ada, yang membuat-buat Allah atas nama Allah kadziban, sebuah kebohongan. Ulaika, mereka yu'raduna ala rabbihim, akan dipertemukan, akan dihadapkan kepada Rabbnya mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulul ashhadu, dan berkata para saksi besok di yaumil qiyamah itu, setelah seorang hamba dihadapkan, diadili di hadapannya Allah, ada juru saksinya juga. Saksinya adalah para malaikat, saksinya adalah para nabi, dan saksinya juga adalah anggota tubuh kita. Karena kelak di yaumil qiyamah mulut kita akan terkunci, yang menjawab adalah tubuh kita. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya sibun ya. Jadi besok di yaumil qiyamah mulut kita akan terkunci. Mulut yang biasanya tugasnya berbicara, berucap, namun besok di yaumil qiyamah akan tertutup, akan dikunci oleh Allah, nggak bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan kita. Yang menjadi saksi adalah kaki kita. Makanya besok apa yang kita perbuat, yang kita kasabkan, yang kita perbuat di dunia, besok yang akan berbicara adalah tangan kita, dan yang menjadi saksi adalah kaki kita. Yang diperbuat, yang dilakukan oleh tangan akan berbicara. Kemudian saksi yang berjalan menuju ke tempat yang kita lakukan, tempat pekerjaan kita, akan menjadi saksi besok di hadapannya Allah. Ya. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, dan para saksi ini akan berucap, haula'il ladzina kadzabu, mereka itu, yaitu orangnya yang selama waktu di dunia mereka berdusta atas nama Engkau, wahai Allah, wahai Rabb. Jadi dituding besok. Itu loh wongi, ya iku wongi istiqomah. Iku wongi yang selalu berdusta atas nama Engkau, wahai Rabb, wahai Allah, yaitu orangnya. Jadi besok orang yang berdusta ini akan dipermalukan, akan dihinakan oleh Allah. Ala laknatullahi 'alal zalimin. Ingat, laknatnya Allah 'alal zalimin, terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Sudah diberitahu oleh Allah. Allah itu bukan pelaknat, Rasul juga bukan pelaknat, namun mereka sendiri yang menginginkan laknat itu, sehingga Allah mengizinkan laknat itu terhadap mereka. Allah itu enggak ingin melaknat. Apalagi Allah, Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad bukan seorang pelaknat, namun Rasulullah adalah pembawa rahmat. Allah menginginkan hamba-hambanya menjadi hamba yang soleh. Kanjeng Nabi juga seperti itu, menginginkan umatnya menjadi umat yang soleh, umat terbaik.
Termasuk sesepuh-sesepuh kita menginginkan anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleh. Termasuk orang tua kita menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh-soleh. Termasuk diri kita sendiri menginginkan diri kita menjadi hamba yang soleh-solehah, pribadi yang soleh-solehah. Tidak mau mengadab, melaknat, tidak mau kecuali mereka sendiri yang menginginkan. Sudah diberitahu, Mas, kalau jalan ini nggak boleh dilalui, maksiat nggak boleh dikerjakan, memfitnah, menggibah nggak boleh dilakukan. Tetap berarti mereka sendiri menginginkan laknat itu terhadap dirinya yang berbuat dolim. Makanya nggak boleh berbuat dolim terhadap diri, juga terhadap orang lain. Siapakah orang dolim ini? Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang zalim ini adalah orang-orang yasudduna, yang menghalang-halangi an sabilillah, yang menghalang-halangi orang dari jalannya Allah. Ini orang zalim terhadap orang lain. Jadi orang zalim ini cirinya yang pertama yaitu dia menghalang-halangi orang lain dari jalannya Allah, secara langsung maupun tidak langsung. Itu namanya orang zalim. Menghalang-halangi orang berbuat kebaikan, menghalang-halangi orang berbuat kebajikan, itu orang zalim. Menghalang-halangi orang berjalan di jalannya Allah, mencemooh orang yang berjalan di jalannya Allah, zalim. Oh, orang itu sok alim, aslinya bodoh orang itu. Oh, orang itu sok soleh, ternyata dia itu mencuri. Itu termasuk orang menghalang-halangi dari jalannya Allah. Ada juga orang sedang melakukan pembangunan masjid, mushola, madrasah untuk mengajak umat ke jalannya Allah. Kemudian mereka halang-halangi, mendemo, memprotes agar pembangunan masjid, mushola atau madrasah itu tidak berjalan. Itu termasuk orang yang zalim. Yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang lain dari jalannya Allah, menghalang-halangi orang yang berdakwah, mengajak umat mendekat kepada Allah. Itu termasuk orang yang zalim, ya. Memusuhi orang-orang, membenci orang-orang yang mengajak umat ke jalannya Allah, zalim. Wa yabqunaha iwaja, dan dia juga menginginkan jalannya orang-orang itu iwaja, berbelok, berbalik, enggak jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang menuju pada jalannya Allah, enggak jadi. Mau berdakwah dihalang-halangi, akhirnya berbelok. Kalau berbelok orang itu senang mereka. Namun ingat, Allah akan menolong hambanya yang berjalan di jalannya Allah, ditolong oleh Allah, tidak dibiarkan sendirian oleh Allah. Akan diturunkan rahmat oleh Allah berupa para malaikat-malaikat, berupa orang-orang soleh,
yang akan mensupport dia untuk terus berjalan di jalannya Allah. Ingat itu. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Orang yang beriman berjuang sendirian, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah akan mengirimkan malaikat, dan juga Allah akan mengirimkan malaikat berupa manusia, berupa orang yang soleh, yang mensupport, yang mendukung dakwah untuk mengajak umat ini lebih dekat kepada Allah. Ya. Jadi jangan pernah ada gentar dalam hati untuk menegakkan yang hak dan mencegah dari perbuatan yang batil. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka bil akhirati, dengan akhirat kelak, hum kafirun, mereka ingkar, mereka kafir, tidak percaya terhadap akhirat. Itu termasuk orang-orang yang dolim. Orang yang dolim ini termasuk orang yang kafir, tidak percaya dengan akhirat, bahwasanya besok ada pengadilan Allah, bahwa besok ada pengadilannya Allah, yang keadilan betul-betul ditegakkan tanpa suap, tanpa sogok, tanpa kenal famili, keluarga dekat, tidak ada. Besok akan ditegakkan seadil-adilnya oleh Allah, karena Allah maha adil, al-adlu. Allah itu maha adil. Ya. Apakah ada orang Muslim, orang Islam yang tidak percaya dengan akhirat? Ada. Secara tidak langsung maupun langsung ada. Kenapa? Tatkala dia berbuat keburukan, tatkala mereka berbuat kejelekan, mereka lupa adanya akhirat. Mereka lupa adanya balasan besok di yaumil kiamat. Itu termasuk tidak percaya kepada akhirat, menafikan adanya akhirat. Makanya hati-hati, makanya kita terus mengaji, makanya kita harus terus introspeksi diri setiap hari. Nggak boleh lepas. Karena taufik tadi, petunjuk yang lewat dari usaha-usaha kita yang sungguh-sungguh, itu akan terus diberikan oleh Allah. Ya. Kita minta taufik wal hidayah. Ya. Kita minta taufik, berarti kita harus membuktikan kepada Allah dengan kita berusaha sungguh-sungguh mengubah pribadi kita yang buruk menjadi pribadi yang baik, merubah kelakuan kita yang buruk menjadi kelakuan kita yang baik, termasuk merubah kehidupan kita yang buruk menjadi kehidupan yang baik. Ya. Rubah semampu kita. Misalkan kita melihat kemungkaran, kita harus bisa merubahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau kita tidak mampu, kita belajar untuk menasehatinya. Kalau kita tidak mampu, kita cukup ingkar di dalam hati dan terus mendoakannya. Gimana dalilnya? Man ra'a minkum munkaran walyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi dzalika at'aful iman. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah kemaksiatan, melihat perbuatan yang mengandung dosa, kita sekuat tenaga, kalau kita mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh, kita rubah kemungkaran itu, kemaksiatan itu, perbuatan dosa itu dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Apabila kita tidak sanggup mengubahnya karena kita tidak mempunyai kekuasaan, kita rubah dengan lisan kita untuk menasehatinya.
Kalau nasihat kita tidak mempan, kitalah siapa? Kita bukan orang yang besar, bukan orang yang berpengaruh, bukan kiai besar, bukan ulama besar yang didengar fatwa-fatwanya. Cukup kita ingkar di dalam hati kita. Kita benci terhadap perangainya, perbuatannya, namun di hati kita tetap mendoakannya supaya saudara kita yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran itu diberi petunjuk oleh Allah. Ingat, mendoakan itu selemah-lemahnya iman. Makanya kita jangan lemah, jadilah kita orang yang kuat, mukmin yang kuat, karena mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah. Gimana dalilnya? Al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'minin dha'ifi. Terus mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat ini lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Makanya kita harus belajar dan belajar. Jadilah orang yang besar dengan berpikir besarnya. Jadilah orang yang hebat dengan berpikir hebatnya. Kuncinya mengaji. Kuncinya adalah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri. Tatkala kita melihat saudara-saudara kita melakukan kesalahan, kita berkewajiban menutupinya. Kita berkewajiban menasehatinya dengan pelan-pelan. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Itulah ciri-cirinya yang santri. Santri sejati ya seperti itu. Mukmin sejati ya seperti itu. Tatkala melihat saudaranya melakukan kemungkaran, kita berusaha menutupi aibnya, kemudian kita berusaha menasehatinya. Kalau sampai kita mengumbar perbuatan buruk dari saudara kita, kemudian kita hujat dia, itu namanya orang yang fajir, orang yang lacur. Makanya hati-hati. Tatkala kita mempunyai saudara melakukan kesalahan, kita tutupi aibnya. Kita berusaha menasehatinya. Jangan sampai kita umbar, kita bully, kemudian kita tambah menjelek-jelekannya. Itu bedanya orang mukmin dengan orang yang lacur. Itu bedanya. Orang mukmin itu ya santri. Santri itu harus mukmin. Santri itu harus beriman. Al-mu'minu yasduru wa yansah. Al-mu'minu yasduru wa yansah. Seorang mukmin itu, santri itu, tatkala melihat saudaranya berbuat keburukan, kesalahan, kita berusaha untuk menutupi aibnya. Kemudian wayansah, kemudian pelan-pelan kita harus menasehatinya. Itulah mukmin sejati. Itulah santri yang sejatinya. Jangan sebaliknya. Sebaliknya apa? Al-fajir yu'ayyiruhu
wa yafdah. Kalau sebaliknya orang yang lacut itu dia akan membuli dan menghujat-hujatnya. Dia akan menjelek-jelekannya dan menyebar-nyebarkannya, sehingga orang lain juga ikut membencinya, ikut menghujatnya. Kan sudah ada yang lagi viral sekarang. Ada seorang ustadz kepleset omongannya. Kita sebagai santri, kita sebagai orang yang mukmin, kita seharusnya menutupi aibnya. Kita berusaha menasihatinya, karena kita jauh, tidak dekat dengannya. Kita cukup mendoakannya. Kepleset gara-gara tukang es tehnya, tukang es teh dikatakan gobloknya. Memang dunianya seperti itu beliau. Di tempat manapun yang beliau adakan pengajian, ya, perkataan goblok itu pasti ada. Karena memang dunianya dunia kelas itu. Ya. Kalau memang ada kesalahan, siapapun itu, kita wajib sesama orang yang Islam, sesama Muslim, kita wajib menutupinya, menandakan bahwa kita orang yang beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari akhir. Jadi orang yang mukmin itu harus menutupinya. Al mu'minu yasduru wa yansah. Orang mukmin itu harus menutupi aib saudara-saudaranya. Kemudian dia pelan-pelan berusaha untuk menasehatinya. Kalau tidak memungkinkan, mendoakannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang fajir. Jangan sampai kita menjadi orang yang lacut. Al-fajir yu'ayyiruhu wa yafdah. Orang yang lacur itu, orang yang fajir itu, yu'ayyiruhu, dia malah tambah menjelek-jelekkannya, kemudian tambah menyebarkannya aib itu. Hati-hati. Jangan sampai kita dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok orang-orang yang fajir, orang-orang yang lacur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita kepada kelompok orang-orang yang beriman. Orang yang beriman harus membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Kalau itu bisa kita lakukan, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka layak bagi kita orang-orang yang beriman mendapatkan surga dari Allah yang di bawahnya mengalir sungai. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman sampai yaumil qiyamah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kelak di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya
memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.